warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid tayyan, amma ba'du. Jamaah Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, sekali lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Marilah kita syukuri anugerah besar ini dengan memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak tilawah Al-Quran kita perbanyak istighfar kita, membaca sholawat, zikir-zikir. Kemudian kita jaga juga perilaku kita selama bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama bagi yang mengikuti pemerintah dan ada saudara-saudara kita yang sudah mendahului sholat tarawih kemarin. Ustaz Jujuk sangat bersemangat sekali tadi untuk segera tarawih, nggak apa-apa. Ini hari pertama ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mendapatkan materi dari panitia untuk menyampaikan tema bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan kemenangan. Ini temanya sangat luas sekali sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah, ini yang paling penting menurut saya, mengapa dalam Al-Quran itu perintah berpuasa, ayat terkait dengan perintah berpuasa itu didahului dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita menjawab, kalau kita ditanya, mengapa kita itu berpuasa? Karena berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan. Karena puasa itu menyehatkan dan lain-lain. Jawaban itu tidak keliru, tapi kurang tepat bila kita mengacu pada ayat ini. Ayat ini secara jelas Allah menegaskan yang dipanggil, yang diperintah untuk berpuasa itu orang-orang beriman. Aslut taklif wal iman, asal dari pembebanan syariat, ya, itu adalah karena kita itu beriman. Tatkala kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi paling dasar adalah kita ini harus taat, patuh terhadap seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Karena apa? Dasarnya itu karena iman. Karena asal taklif itu adalah iman. Dan panggilan iman ini adalah panggilan kehormatan bagi kita. Maka ketika kita diperintahkan untuk berpuasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu oleh Allah, wahai orang-orang yang sudah beriman kepadaku, percaya kepadaku, puasalah. Maka sesungguhnya Allah memberikan kehormatan kepada kita untuk turut menegakkan salah satu rukun Islam. Sehingga jangan mengeluh ketika disuruh berpuasa. Kalau orang Jawa ngomong jangan sambat, ojo sambat. Puasa itu sebetulnya adalah kehormatan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk turut menegakkan tiang-tiang bangunan agama Islam yang kita yakini ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau puasa tujuannya hanya mencari pahala, tatkala pahala itu ditiadakan, maka kita akan berat untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau puasa hanya sekedar mencari kesehatan, maka itu bukan tujuan puasa yang utama. Ketika kesehatan nggak dicapai, maka kita akan
males untuk beribadah puasa. Nah, adanya pahala pelipat gandaan pahala, adanya janji kenikmatan di surga dan lain-lain, semua itu adalah bonus tambahan, tapi yang paling dasar adalah karena kita ini telah berikrar menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Sehingga orang-orang yang non-muslim, yang nggak beriman, mau ikut puasa pun tidak dicatat oleh Allah. Karena syarat utama, kembali lagi, aslut taklif itu al-iman. Maka iman inilah yang paling dasar. Maka dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man soma Ramadhana imanan. Iman dulu itu yang paling penting. Karena iman, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan ini adalah yang menjadikan kita menjadi manusia yang merdeka, yang bebas, yang menang, karena kita tidak menghamba kepada sesama makhluk. Kita hanya menghamba kepada Allah. Kullu ma siwallah makhluk. Al-makhluk kullu ma siwallah. Makhluk itu apa? Apa saja selain Allah itu makhluk. Dan ketika kita menjadi orang yang beriman, kita nurut kepada Allah menjalankan ibadah puasa, artinya kita itu sekaligus menegakkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Kita tidak boleh menghamba kepada makhluk. Kita harus menghamba kepada Khalik, yaitu Allah. Makhluk itu apa saja selain Allah. Mau pohon, mau gunung, mau manusia, mau patung, mau jabatan, mau harta, dudukan, dan lain-lain itu makhluk semuanya. Dan orang yang beriman harus memerdekakan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah. Maka kalimat tauhid itu la ilaha illallah. La ilaha illa itu an-nafyu, peniadaan. Illallah isbat, penetapan. Jadi orang yang beriman harus meniadakan seluruh apapun selain Allah dulu, kemudian menetapkan hanya kepada Allah kita itu menghamba. Sesama makhluk itu setara. Kalau ada orang sama makhluk kok menyembah, tunduk, melebihi ketundukan kepada Allah, itu tentu tauhidnya tidak benar. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Itu yang pertama. Sehingga orang yang beriman dengan berpuasa ini akan memperoleh kemenangan, kemerdekaan secara tauhid. Karena kita itu sudah betul menghamba kepada zat yang adikodrati, zat yang wajibul wujud, wujudnya itu wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, dengan berpuasa kita itu bisa merdeka secara individu. Karena dalam puasa ini kita dididik untuk bisa mengelola hawa nafsu kita. Makanan nasi itu halal, ayam itu halal, es teh itu halal. Tapi di saat puasa itu semua menjadi haram. Haramnya karena apa? Karena kita ini orang beriman dan kita tunduk kepada aturan Allah. Sehingga perintah Allah, ketika perintah Allah itu kita laksanakan, kita itu mengekang hawa nafsu kita. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak sabda Rasulullah orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Karena apa? Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ucapannya masih kotor. Ketikan-ketikan jarinya di medsos itu masih suka menghujat, mencaci maki, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ini hati-hati. Ya, musuh kita terbesar saat ini itu ya kita ada dalam genggaman kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita di Ramadan ini mari kita kendalikan keinginan-keinginan kita untuk mencaci maki, mencari-cari kesalahan orang lain, menjadi haters dan lain-lain, menyebar hoax, fitnah dan lain-lain. Itu bisa
mengurangi bahkan merusak nilai-nilai daripada puasa kita, sehingga kita ini masih tidak menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi orang yang menang. Karena apa? Masih terkungkung, dikalahkan oleh hawa nafsu kita yang al-ammarah bisu. Kemudian yang ketiga, orang yang menjalankan puasa itu mereka akan menjadi pemenang sebagai statusnya sebagai makhluk sosial. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling lembut, paling dermawan. Dan beliau itu wa kana ajwatu minal khair min rihil mursalah. Kelembutan, kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berembus, khususnya di bulan Ramadan. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup kecuali tanpa bantuan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, dengan puasa ini Rasul mendidik kita agar fungsi sosial kita sebagai makhluk sosial itu semakin bermakna, bernilai. Dalam hal ini Rasulullah mencontohkan beliau itu sangat dermawan, suka berinfak, suka berbagi. Bahkan di penghujung Ramadan kita ini diwajibkan untuk menjaga kemaslahatan sosial, memastikan tidak boleh ada satu saudara kita pun yang kelaparan di hari raya Idul Fitri. Kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Dan ketika fungsi sosial kita itu berdaya dengan sebaik-baiknya, maka saat itulah kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang menang. Faqad faz. Dan janji Allah dalam Al-Quran, orang-orang demikian maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menang. Tauhid kita lurus, semakin tegak, iman kita semakin teguh. Secara individu kita semakin mampu mengelola hawa nafsu kita, dan fungsi sosial kita sebagai makhluk sosial itu semakin tambah. Kita itu semakin bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kampung kita, dimanapun kita berada. Mari kita laksanakan ibadah sholat tarawih kita dengan khusyuk. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid dan panitia Ramadan Masjid Ruhama. Mari kita dukung bersama atas seluruh program-programnya. Ini tambahin lampu terang banget ini, Masya Allah. Kemudian ada kameranya lagi, ada HP-nya, nanti diunggah di YouTube ini sepertinya. Ya, semoga semakin menambah syiar ya bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alaf minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.